Cerita apa ya hari ini, Sasa? Yuk, lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membuat tugas teori sastra yang ke-13 mengenai teori intertekstual dan penerapannya. Pertama, kita masuk ke pengertian. Teori intertekstual merupakan keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks, terdapat perbedaan tahun, pengarang, dan genrenya. Sedangkan menurut para ahli yang saya ambil, yaitu menurut Abdul Razak tahun 2007, mengatakan bahwa intertekstualitas merupakan keterhubungan antar suatu teks dengan beberapa teks sebelum atau sesudah keterhubungan itu dapat terwujud percontohan, penyimpangan, pengubahan atau transformasi, atau pejungkir balikan dari teks yang menjadi modelnya. Yang kedua, kita masuk ke prinsip intertekstual. Nah, di sini terbagi tiga. Yang pertama, pendekatan intertekstual memandang bahwa sebuah teks melalui sebuah pengolahan dari aspek luar maupun aspek dalam tersebut. Yang kedua, sebuah teks juga tidak dapat dipisahkan dari motif penulis. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu intertekstual juga melihat bahwa teks dibentuk berdasarkan sumber tertulis maupun non tertulis atau tidak tertulis. Yang ketiga, kita masuk ke penerapan teori intertekstual pada novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Yang pertama ada tema. Dalam novel Negeri Lima Menara, tema yang diangkat adalah tidak mudah menyerah dan bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita. Alif bersama teman-temannya yang menuntut ilmu di pondok pesantren Gontor setiap menjelang azan maghrib berkumpul di bawah menara masjid. Sambil melihat awan, mereka mulai berhayal untuk merantau ke dunia luar. Setelah lulus, Alif ingin pergi ke Amerika, begitu juga dengan teman yang lain. Tema yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi adalah perjuangan dan kegigihan serta semangat meraih cita-cita. Tokoh utama, Ikal, selalu bersemangat bersama Arai dalam meraih cita-cita. Kita lakukan yang terbaik di sini dan kita akan berkelana menjelajahi Eropa sampai Afrika. Kita akan sekolah ke Perancis, kita akan menginjakkan kaki di altar suci Alma Mater Sorbonne, apapun yang terjadi. Persamaan tema dari kedua novel tersebut adalah semangat dan mewujudkan impian dan meraih cita-cita. Sedangkan perbedaan terletak pada moto yang terdapat dalam kedua novel tersebut. Dalam novel Negeri Lima Menara, sang tokoh utama yaitu Alif percaya pada kalimat menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah Alif, yang digambarkan sebagai tokoh aku. Penokohan Alif yaitu seorang anak yang mempunyai cita-cita dan keinginan untuk merantau dan ingin sukses seperti tokoh yang dibacanya. Sedangkan tokoh dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah Ikal yang dilukiskan sebagai tokoh aku. Penokohan Ikal adalah seorang anak yang memiliki keinginan keras untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Kedua tokoh dalam novel yang berbeda diceritakan sama-sama ingin mewujudkan mimpinya dan sedang dalam keadaan merantau. Tokoh Alif dalam novel Negeri Lima Menara berasal dari Bukit Tinggi, merantau ke Pulau Jawa dan bersekolah di pondok pesantren. Sedangkan Ikal dalam novel Sang Pemimpi berasal dari Gantonglah, ingin melanjutkan SMA, maka ia merantau ke Magaidan, tinggal bersama kedua temannya Arai dan Gimron dalam sebuah kontrakan. Perbedaannya terletak pada jenis sekolah yang ditempuh tokoh utama Alif dan Ikal. Alif bersama teman akrabnya Raja Atang, Dul Majid, Baso, dan Said melanjutkan sekolah ke pesantren. Yang ketiga ada alur. Novel Negeri Lima Menara menggunakan alur campuran tokoh aku sedang berada di Washington DC, kemudian cerita mundur ke masa lalu. Saat masih sekolah di pesantren, alur ini terlihat dari dialog berikut.
Ana, lihat nama ente jadi penulis di London minggu depan. Ana juga datang mewakili Al-Azhar untuk ngomongin peran Muslim Melayu di negara Arab. Kita bisa reuni Raja kan juga di London. Kita suruh dia jadi guide ke Trafalgar Square seperti yang ada di buku reading di kelas 3 dulu. Aku tersenyum, pikiranku langsung terbang jauh ke masa lalu. Fuadi 2010. Kemudian, nilaiku adalah tiket untuk mendaftar ke SMA terbaik di Bukit Tinggi. 3 tahun aku ikuti perintah ama belajar di madrasah sanawiyah. Sekarang waktunya aku menjadi orang umum, masuknya jalur non-agama SMA. Aku bahkan sudah berjanji dengan Randai, kawan dekatku di madrasah, untuk sama-sama pergi mendaftar ke SMA. Langkah bangganya kalau bisa bilang saya anak SMA Bukit Tinggi, kata Fuadi 2010. Sedangkan alur yang digunakan dalam novel Sang Pemimpi adalah alur maju, di mana hal ini dapat terlihat bagian cerita pada bagian awal diceritakan mengenai keadaan tempat cerita dan pendeskripsian kegiatan pelaku. Aku mengintip keluar. Musim hujan baru mulai pukul 4 sore. Nanti hujan akan tumpah tak berhenti sampai malam. Demikian di kota pelabuhan kecil Magai di Pulau Belitung sampai Maret tahun depan, kata Hirata 2011. Selanjutnya, tahap dimulainya konflik mulai muncul, yaitu ketika Ikal memperoleh kursi nomor 75 dalam urutan prestasi. Ikal dimarahi Pak Mustar yang merasa kecewa karena prestasi Ikal menurun drastis. Cerita diakhiri dengan keberhasilan tokoh utama lulus seleksi di Universitas Sorbonne, Paris. Yang keempat, ada sudut pandang. Novel Negeri Lima Menara dan Sang Pemimpi menggunakan sudut pandang pesona pertama. Aku yang melibatkan pencerita sebagai orang yang turut terlibat dalam cerita. Cara pengarang menggunakan sudut pandang tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. Yang pertama, aku tegak di atas panggung aula madrasah negeri setingkat SMP. Sambil menguncang-uncang telapak tanganku, Pak Sikumbang kepala sekolahku memberi selamat karena nilai ujianku termasuk 10 yang tertinggi di Kabupaten Agam, kata Fuadi. Sedangkan yang kedua, aku berlari melintasi pelataran berpilar-pilar menjulang yang dipenuhi pedagang kaki lima, meliuk-liuk di antara gerobak sayur dan ratusan pembeli, kata Hirata. Yang kelima ada latar. Novel Negeri Lima Menara dan Sang Pemimpi memiliki perbedaan latar, yaitu latar tempat dan waktu. Novel Negeri Lima Menara memiliki latar tempat di negara Amerika Serikat, Bukit Tinggi, dan Provinsi Jawa Timur. Latar waktu yang terdapat dalam novel ini pada tahun 1990-an. Latar sosialnya tercermin dari ketaatan masyarakat beragama dan menjunjung tinggi nilai moral dalam suasana semangat meraih cita-cita. Sedangkan dalam novel Sang Pemimpi, tempat yang melatari novel tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung yang terjadi pada tahun 1988 sampai pada tahun 2000. Cerminan masyarakat yang religius serta menjunjung tinggi moral, semangat memperjuangkan mimpi dan cita-cita dalam kondisi kemiskinan. Kedua novel ini memiliki persamaan latar sosial, yaitu masyarakat dalam kondisi yang religius, santun, dan bersikap penuh semangat dalam meraih cita-cita di tengah kesulitan dan kemiskinan. Yang keenam ada amanat. Persamaan amanat dalam kedua novel ini adalah Tuhan Maha Pendengar. Segala mimpi akan menjadi kenyataan jika berusaha untuk meraihnya. Maka jangan remehkan mimpimu, berusahalah, pasti ada kemudahan. Setelah membaca kedua novel ini, pembaca melihat pengalaman tokoh dalam cerita sama-sama berjuang untuk meraih mimpinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita dapat tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, persamaan novel Negeri Lima Menara dan Sang Pemimpi yang ditemukan menunjukkan adanya hipogram. Yang kedua, perbedaan yang ditemukan dalam novel Negeri Lima Menara dan Sang Pemimpi menunjukkan bahwa pada karya sesudahnya terdapat pengembangan dan muncul kreativitas pengarang. Yang ketiga, penelitian intaks sebenarnya bagian dari sastra bandingan, namun kajian sastra bandingan lebih luas. Pembahasan interteks berkaitan dengan teks-teks sastra, baik klasik maupun modern. Setiap karya sastra memiliki hubungan dengan karya lainnya. Hal inilah yang memungkinkan bahwa sastra bandingannya lebih luas, karena dapat dikaitkan dengan bidang ilmu lainnya.
Mungkin itu saja tugas video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.